takutnya wah ini gila nih provokatif tuh mengada-ngada gitu kan. Jadi emang mesti disiapin dulu bahannya. Jangan sampai malah tambah bikin lebih kacau. Ya. Oke, Yang tapi gua tahu berarti kalau misalnya karena landscape kita tuh Indonesia tuh kan negara kepulauan, pegunungan, terus banyak yang hidup di pesisir pantai segala macam. Gua sih lebih prefer bangun rumah yang emang dari kayu-kayu, rumah panggung ya Bu ya. Oh iya? Itu kan rumah yang Itu salah satunya? relatif tahan gempa gitu. Lebih fleksibel dibanding tembok. Barangnya lagi. gue pikir saking ada lokasi-lokasi yang tidak terjangkau, jadi sumbangan itu dilempar gitu dari Enggak. Oh, jadi sumbangannya lewat Kita, darat namanya. Berapa hari kamu di Jogja? Enggak, jadi benar-benar nggak tidur kita. 1,5 hari berarti ya. Ya nggak tidur, jadi benar-benar jalan aja terus. Waktu itu kita ke 7 atau 8 titik gitu, yang benar-benar nggak Itu terjangkau. berapa lama setelah kejadian gempa itu? 4 hari, 3 atau 4 hari. Waktu itu kondisinya gimana waktu kamu nyampe sana? Ya masih parah banget lah ya kan, baru 3 hari itu kan. Malah ada satu tempat yang saya datengin itu yang belum sama sekali dapat apa-apa gitu, baru super mie beberapa bungkus, jadi itu pun dibagi-bagi gitu. Jadi ya waktu itu kurang cepet kali ya, atau ya nggak tahu lah gitu, mungkin semuanya panik. Iya ya, ada hal-hal yang kita nggak tahu ya. Iya. Oke. Dan di sini ada Mas Tito, salah seorang dari korban gempa Jogja. Boleh ceritain nggak waktu itu Mas Tito berada di mana pada saat gempa Jogja itu? Ya, waktu itu saya tuh masih tidur ya. Jam berapa sih Mas? Jam 5 subuh ya? Jam berapa? Itu kejadian itu sekitar jam 6 kurang. Tiba-tiba itu saya terbangun. Karena Ada guncangan ya, itu? Ada guncangan itu, sebenarnya saya terbangun toh. Terus itu saya langsung lari keluar. Iya. Nah itu kan terus bapak saya terus waktu itu nyuci baju. Nah malah Di rumah itu ada siapa aja? Jadi Mas Tito, waktu itu di dalam rumah tuh ada saya, adik saya dan bule saya. Waktu Mas Tito merasakan gempa, langsung bangunin semua keluar atau semua memang sudah bangun karena gempa itu Ya, juga? kalau yang memang udah bangun kan udah biasa bangun pagi kan keluarga. Nah saya tuh bangun rumah udah kosong, terus saya lari keluar. Bapak tuh sudah nyuci baju loh, terus lari ke arah utara, malah sebelah itu ada temboknya tuh runtuh ya, itu kena. Oh jadi Mas Tito, bule dan adik sempat keluar dari rumah dan menyelamatkan diri, tapi sayang sekali ayah tidak terselamatkan kena runtuhan tembok. Waktu itu begitu Mas Tito keluar, apa yang Mas Tito dan saudara-saudara lakukan? Berlindung kemana? Saya tuh cari tempat yang luas, nggak ada yang los itu. Ya. Ada bangunan. Lalu bagaimana dengan keadaan sekitar, tetangga dan samping rumah dan sebagainya? Ya itu keadaan, berhamburan panik juga? Iya, berhamburan panik itu. Terus saya kan itu kan nggak tahu kalau bapak saya itu kena reruntuhan tembok, saya nggak tahu. Ada yang ngasih tahu tangga saya, Mas itu bapaknya kena. Terus saya lihat, terus saya buka atau batu-batunya, terus saya bawa ke rumah sakit naik mobil itu, tetap tengah jalan itu. Sampai sana udah nggak selamat. Jarak dari jadi Mas Tito belum sempat lari jauh, tetangga sudah ada yang memberitahu bahwa bapak kena runtuhan tembok. Dan bagaimana dengan bule dan adik-adik, selamat semuanya? Ya selamat ya. Sekarang bagaimana keadaan rumah Mas Tito? Sudah runtuh habis atau? Ya itu cuma rusak berat tapi runtuhnya sebagian, sedang dalam perbaikan. Sekarang dalam perbaikan. Ya. Pemirsa, kira sampai berapa lama ya kita masih akan diguncang oleh isu gempa ini? Bu ya itu dari dasar nggak bisa prediksi udah nggak tahu lagi. Jadi karena, udah unpredictable ya Bu. Artinya berarti bahwa memang mesti ada satu sistem yang diterapkan di Indonesia untuk mengantisipasi yang seperti itu. Kayak misalnya kalau kita bicara Jepang juga adalah negara yang rawan gempa ya Bu ya. Tapi bagaimanapun juga mungkin tidak ada alat yang pasti untuk mendeteksi gempa kan. Tapi Jepang, Amerika juga nggak ada. Even di Amerika nggak ada. Tapi yang perlu dilakukan mungkin adalah bagaimana menyiapkan masyarakat yang besar ini. Kayak semacam persiapan dan sebagainya ya kalau gempa itu datang. Nah kalau kayak gini, setuju nggak kalau misalnya yang proses penyelamatan diri dan sebagainya ini kita masukin kurikulum gitu ya Bu? Memang sekarang begitu. Ya jadi gini, gempa di Indonesia, tsunami itu lokal ya sifatnya. Lokal dalam artian dekat sekali dengan pantai karena patahannya emang dekat pantai.
patahan itu apa subduksi itu. Jadi dihitung-hitung dia tuh setengah jam paling lama sampai ke pantai. Nah kalau lama setengah jam berarti kita menghitung, menganalisa tuh mesti cepet banget gitu ya. Iya. Taruh misalnya sekarang sempat setengah jam bisa sebelum setengah jam bisa ngasih tahu. Tapi sama kan si gelombang tuh udah datang setengah jam. Iya. Berarti yang penting adalah masyarakatnya itu dididik, dipersiapkan bagaimana kalau ada tsunami, kemudian tanda-tanda tsunami itu ada, itu Iya. apa. Jadi sebetulnya kalau menurut saya ya pendidikan tuh justru garda terdepan itu edukasi, awareness, preparedness itu garda terdepan. Iya. Dan nanti di backup dengan tsunami warning system. Gitu. Karena Tsunami itu warning ya. system. Kalau di Amerika nggak apa-apa. Amerika tuh dari Alaska ke Hawaii aja jalannya 3 jam. Ya masih sempat ngasih tahu. Gitu. Kalau tsunami warning system sendiri sekarang memang belum ada Bu di Indonesia. Sudah dibangun, sudah dimulai dan kita mulai bekerja. Karena gini, mulai tsunami kemarin ini kan kita membuat desain dulu ya. Karena sensor-sensor itu dipasangnya juga mesti dipilih daerahnya, yang batuan, yang nggak ada getaran, nggak ada noise, yang ada listriknya, gampang dicapai gitu. Jadi untuk memilih tempatnya aja juga tidak begitu simpel gitu. Jadi sekarang sudah diselesaikan kira-kira 20%. Nanti 2006 70% kepasang, 2008 kita selesaikan semua. Jadi sudah cukup baik gitu. Oke, dan baru-baru ini saya baca juga di koran ya, kayak beberapa provinsi seperti Bengkulu dan Padang, Iya. itu Pemda setempatnya sudah belajar dari kejadian di Aceh. Jadi mereka sudah bikin tsunami, betul, iya. tsunami warning system itu ya Iya, Bu ya, iya. yang mungkin juga bisa disosialisasikan ke provinsi yang lainnya. Nah ini mungkin ya, kalau misalnya artis-artis sekarang diminta untuk memberikan penyuluhan gitu-gitu gimana? Sangat bantu. Ya. Kok nggak bikin penyuluhan yang lebih besar sih, Ming? Ya, Daripada dari mulut ke mulut gitu kan? Nggak semuanya dengar. kan masalahnya kan apa ya SDM-nya juga kali ya, SDM-nya terus product knowledge-nya juga kan namanya gempa tuh nggak gampang. Jadi emang mesti kita nggak mau menimbulkan kepanikan massa kan, nggak yang tiba-tiba asal ngomong doang. Mesti benar-benar dianalisa terus bahannya apa aja pas ngomong kita yang nggak speaking bullshit gitu kan. Takutnya wah ini gila nih provokatif tuh mengada-ngada gitu kan. Jadi emang mesti disiapin dulu bahannya. Jangan sampai malah tambah bikin lebih kacau aja. Ya. Oke, Yang tapi gua tahu sih berarti kalau misalnya karena landscape kita tuh Indonesia tuh kan negara kepulauan, pegunungan, terus banyak yang hidup di pesisir pantai segala macam. Gua sih lebih prefer bangun rumah yang emang dari kayu-kayu, rumah panggung ya Bu ya. Oh iya? Itu kan rumah yang Itu salah satunya? relatif tahan gempa gitu. Lebih fleksibel dibanding tembok-tembok gitu yang pas Gampang menghantam sekali bisa ya. hancur gitu. Oke, kembali lagi ke Mas Tito. Sejak gempa terjadi di Jogja, kira-kira bantuan apa saja yang sudah Mas Tito dan masyarakat setempat di mana Mas Tito tinggal terima? Pada waktu itu Maaf Mas, boleh kerasan sedikit suaranya? pada waktu itu bantuan itu berupa logistik itu dan sejumlah uang dari tempat kerja bapak saya itu dapat sejumlah uang dari kecamatan terus dari kelurahan itu. Dan Logistik, sekarang ya. kalau rumah sendiri kan banyak hancurnya ya, itu apakah ada biaya subsidi untuk membangun kembali rumah? Dapat nggak Mas? enggak. Enggak. Oke. Kalau begitu, ya kita berharap bahwa teman-teman kita juga entah di Pangandaran, entah di Jogja yang belum sampai bantuannya bisa segera mendapatkan bantuan ya. Dan yang pasti ya Ibu salah satunya juga ini ya, antisipasi kalau memang akhirnya gempa itu dan tsunami itu sudah terjadi ya, bagaimana bentuk bantuan itu disalurkan dan sebagainya, pihak-pihak terkait harusnya sudah lebih bisa mengantisipasi sekarang Ibu ya. Barangkali bisa saya tambahkan tadi, Iya. di LIPI itu ada satu grup ya, ada satu unit kerja yang memang tugasnya memberikan sosialisasi seperti itu. Iya. Jadi bahkan mereka itu memotret dulu ya kesiapsiagaan suatu daerah itu udah sampai mana sebetulnya, gitu. level siap siaga. Dan setelah dipotret nanti ketahuan, oh ini level 1 berarti yang harus diberikan pada masyarakat ini modulnya ini gitu. Kalau yang kurang siap barangkali berapa modul gitu. Itu jadi Deming itu bagus sekali kalau join sama LIPI. Nah, ya itu dia. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ya,
Kayaknya kalau kita emang mengharapkan orang lain untuknya harusnya ini, harusnya itu, saling menyalahkan, jadinya juga akhirnya ribut sendiri ya Bu ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan seperti contohnya Aming dan kawan-kawan, Wulan dan kawan-kawan mungkin bisa menjadi contoh buat kita semua untuk lebih memperkecil ya penderitaan ataupun akibat yang bisa ditimbulkan oleh sebuah gempa itu. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat tamu-tamu saya, Mas Tito dan juga Bu Triworo. Terima kasih Ibu. Selamat bekerja buat teman-teman di BMG. Mas Tito tabah dan kuat selalu. Ya pemirsa, habis ini kita akan tahu siapa yang akan berhadapan dengan Genghis Khan.